Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin, ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Manusia hidup di dunia ini hanyalah sementara. Manusia hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Manusia hidup di dunia ini hanyalah mengembara. Manusia hidup di dunia ini hanya sekedip mata. Setiap manusia pasti akan bertemu dengan yang namanya mati. Sehebat apapun orangnya, sekuat apapun orangnya, maka ia pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Kematian adalah merupakan suatu pintu, dan setiap manusia pasti akan memasuki pintu tersebut. Lebih jelasnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang suatu ajal, la yasta'khiruna sa'atan, maka ajal tersebut tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat. Wa la yastaqdimun, dan tidak bisa diawalkan. Sehebat apapun orang, sekuat apapun orang, maka ia tidak akan bisa terlepas, tidak akan bisa lari dari kematian, tidak akan bisa lari dari yang namanya ajal. Kemanapun ia pergi, sejauh manapun ia pergi, walaupun ia tinggal di suatu tempat fi burujin musayyadah, di dinding, di benteng yang sangat kokoh sehingga tidak bisa masuk satu orang pun, yang namanya ajal pasti akan menjemput, pasti akan datang. Apakah itu seorang laki-laki, seorang perempuan, orang yang sudah tua usianya, yang masih muda, bahkan yang masih bayi sekalipun, sudah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saat itu datang waktunya tiba ajal, maka matilah dia. Dalam arti kita tidak bisa lari dari kematian. Setiap kematian sudah menunggu kita. Malaikat Israel sudah mempersiapkan untuk mencabut nyawa kita. Kapan dan di mana, tidak ada satu orang pun yang tahu waktunya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita hanya bisa berusaha dan mempersiapkan untuk menuju kematian tersebut. Karena setiap yang bernyawa, setiap kita pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Ketika orang sudah meninggal dunia, ketika orang sudah mati, maka terputuslah semua amalnya. Kecuali ada 3 perkara, 3 amalan yang tidak akan terputus amalnya walaupun kita sudah meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza mata benu Adama in qata'a amaluhu illa min salasin."
Ketika seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Sedaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariyah. Atau ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Aw waladin salihin yad'ulah. Dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Jadi ada 3 amal yang tidak akan terputus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang mana? Yang seperti apa? Yang akan senantiasa mengalir pahalanya? Di antaranya adalah kita bersedekah untuk membangun masjid. Man bana masjidan fid dunya banallahu masjidan fil akhirah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunkan masjid kelak di akhirat. Kemudian memberikan sedekah jariyah untuk membangun jembatan, untuk membangun jalan, untuk membuat suatu sumur yang diambil airnya untuk kemanfaatan banyak orang. Itu pun termasuk contoh dari sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir ke alam kubur. Jadi intinya adalah sedekah jariyah di sini adalah kita memberikan sebagian harta kita, memberikan sedekah kita untuk kemaslahatan umat. Sehingga apapun yang kita sedekahkan selama bangunan tersebut, selama jalan tersebut ataupun jembatan tersebut terus berdiri kokoh, maka pahalanya terus mengalir. Atau contoh lain, kita berikan sedekah kepada keluarga kita, kepada anak turunan kita. Itu pun sama, termasuk sedekah jariyah yang dengan sedekah tersebut anak-anak kita, anak cucu kita, turunan kita terus bisa hidup sampai sekarang. Terus bisa memanfaatkan apa yang sudah kita berikan kepada mereka. Sehingga amal tersebut terus mengalir ke alam kubur. Maka berbanyaklah untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal dunia, yaitu ilmu yang bermanfaat. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan ketika kita masih hidup di dunia. Sekecil apapun ilmu tersebut, itu akan mengalir pahalanya. Kita memberikan kemanfaatan ilmu kepada orang lain. Kita mengajarkan anak didik kita untuk mengaji, untuk mempelajari Al-Quran, untuk mencintai Rasulullah SAW, untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah merupakan suatu ilmu. Kemanfaatan ilmu tersebut bisa diamalkan oleh anak didik kita atau siapapun yang kita berikan ilmunya. Kita berikan petunjuk kepada mereka untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang memberikan petunjuk kepada orang lain untuk kebaikan, maka itu seperti kita melaksanakannya. Dalam arti kita memberikan ilmu kepada orang lain dan orang tersebut mengamalkan ilmu tersebut, maka pahalanya terus mengalir ke alam kubur yang orang yang sudah meninggal dunia. Maka intinya adalah sedikit apapun ilmu yang kita miliki, maka amalkanlah. Karena setiap ilmu haruslah diamalkan dan setiap amal harus menggunakan ilmu. Setiap ilmu harus diamalkan. Ketika ilmu tidak diamalkan, di anna katimal ilmi mal'unun. Seorang yang menyembunyikan ilmu itu adalah dilaknat. Al-ilmu bila amal, kasajar bila samar. Ilmu yang tidak ada amal, maka itu seperti pohon yang tidak berbuah. Tidak ada hikmahnya, tidak ada manfaatnya, dan bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga setiap amal harus dengan ilmunya. Karena amal tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, itu adalah ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan amal.
Maka setiap ilmu harus amal, dan setiap amal harus ilmu. Ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Kemudian yang ketiga, amalan yang tidak akan terputus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia, yaitu awaladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Anak yang soleh di sini bisa diartikan yang pertama adalah sebagai anak soleh, anak turunan kita. Anak kita yang mendoakan orang tuanya. Doa yang senantiasa dipanjatkan oleh anak yang soleh adalah salah satunya, Rabbil firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Maka ajarkanlah anak didik kita, anak turunan kita untuk senantiasa menjadi anak-anak yang soleh. Sehingga kelak ketika kita sudah meninggal dunia, ia akan senantiasa mendoakan kita. Sehingga doa tersebut terus mengalir ke alam kubur kita. Itu yang pertama, doa anak soleh yang dimaksudkan adalah anak turunan kita. Lantas, bagaimana dengan orang tua yang tidak memiliki anak? Maka pengertian yang kedua, waladin sholihin di sini adalah anak soleh dalam kategori umum siapapun orangnya. Berarti muslim, mukmin, iman seagama, seiman, seislam, seagama, ketika mereka mendoakan orang yang sudah meninggal, maka pahalanya akan mengalir. Karena waladin sholihin di situ tidak disebutkan apakah di situ anak soleh adalah satu turunan atau bukan. Tidak disebutkan. Tapi umum, waladin sholihin, anak soleh. Walaupun kita sudah tua, tetap kita sebagai anak bagi orang tua kita. Jadi anak. Walaupun sudah tua, bagi orang tua kita, kita adalah seorang anak. Waladin sholihin. Maka arti yang kedua, maksud yang kedua, waladin sholihin di sini adalah orang muslim, orang mukmin, iman seagama yang mendoakan orang yang sudah meninggal tersebut. Maka itu pun sama. Doa tersebut akan terus tersampaikan, akan mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia. Intinya adalah bahwa yang pertama, kita harus senantiasa memperbanyak sedekah di dunia untuk bekal kelak di akhirat. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa terus mencari ilmu, menggali ilmu, dan jangan lupa ketika kita sudah memiliki ilmu, amalkanlah ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin mendapatkan amal yang tidak akan terputus ketika kita sudah meninggal dunia, yaitu anak yang soleh. Didiklah anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Semoga kita semua jadikan sebagai hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah, serta diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solihah. Dan semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.